Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi praktik pemrograman berbasis web. Dan sebelum melanjutkan materi kali ini, perkenalkan saya Arsyarini. Saya merupakan dosen di program studi teknik komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Sebelum membahas studi kasus yang kedua, kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Bootstrap. Bootstrap merupakan framework open source untuk membuat situs yang responsif dan akan bekerja secara optimal di semua ukuran layar, baik di layar smartphone maupun di layar komputer atau laptop. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan melihat berdasarkan contoh studi kasus berikut ini. Saya masuk ke situs w3schools.com, lalu saya pilih tutorial, Learn Bootstrap, dan untuk tampilan website sederhana kita bisa lihat di bagian BS4 Home, dan saya ambil dengan contoh yang pertama. Nah, sebenarnya dengan contoh ini saya sudah menjelaskan di video sebelumnya dan sudah saya modif sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Jadi sudah saya tambahkan menu dan 2 kolom untuk tampilan isi. Nah, data yang ini kita simpan atau kita copy ya, dan saya pindahkan ke bagian Visual Studio Code. Saya simpan dengan nama web_bs.html. Jadi ini merupakan posisi halaman yang sudah kita kerjakan. Saya simpan halaman dengan nama web_bs.html, dan di dalam folder ini saya sudah menyediakan ada satu folder BS yang menampung ada 4 data untuk Bootstrap yang kita perlukan. Jadi untuk tampilannya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 link halaman internet yang kita butuhkan untuk ketentuan dari Bootstrap. Jadi yang dibutuhkan adalah bootstrap.min.css, jquery.min.js, popper.min.js, dan bootstrap.min.js. Nah, sebaiknya halaman ini perlu kita download sehingga kita bisa menggunakan dengan versi offline. Nah, caranya adalah saya tekan Ctrl plus klik, saya pilih klik kanan, Save As, lalu saya pilih Save. Jadi ini kita lakukan untuk semua tampilan dari link yang dibutuhkan, dan sudah saya download untuk tampilan di bagian BS. Nah, langkahnya adalah kita alihkan ke versi offline. Caranya adalah langkah berikutnya adalah saya akan menambahkan slideshow dengan cara saya pilih How to, saya pilih Learn, dan kita ambil coding yang kita perlukan untuk tampilan slideshow. Saya pilih Try It Yourself. Nah, ini merupakan contoh yang kita perlukan. Jadi untuk memasukkan gambar berdasarkan slideshow berikut, kita lihat untuk codingnya.
Saya copy coding di bagian, kita lihat ya, di bagian body dan slash body. Jadi kalau kita lihat untuk gambar ditampung di dalam kelas slideshow container. Jadi ini saya copy sampai dengan slash div. Dan akan saya tambahkan script sampai dengan slash script. Jadi kalau kita lihat ya, posisinya ada di bagian di bawah body sampai dengan di atas slash body. Ini saya copy. Saya tempatkan posisinya di bagian pertama kali. Jadi kalau kita lihat untuk tampilan, saya akan tempatkan di posisi paling atas. Oke, kita pindahkan. Saya masukkan di bagian div class untuk pengaturan dari judul. Artinya judul ini saya hapus ya. Saya tempatkan di bagian div sampai dengan slash div. Saya save, refresh. Dan saya tambahkan lagi untuk coding CSS. Jadi kalau kita lihat berdasarkan coding ya, ada pengaturan CSS di bagian style sampai dengan slash style. Saya pindahkan ke bagian Visual Studio Code di bagian atas dari slash head. Ini merupakan hasilnya. Jadi untuk gambar memang tidak muncul karena belum kita masukkan di bagian coding. Nah, untuk pengaturan gambar bisa kita lihat ya. Di bagian bawah body, dan ada pengaturan dari IMG SRC atau image source untuk gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi tadi sudah saya sediakan ada satu gambar ya. Nah, untuk gambar saya simpan di dalam folder IMG dengan nama img1.jpg. Jadi saya atur ya. Saya masukkan gambar dengan nama img1 sesuai dengan nama gambar, dan untuk bagian folder juga saya masukkan nama foldernya img slash nama filenya img1.jpg. Jadi pada saat saya save, kita lihat hasilnya. Jadi ini untuk gambar ya, untuk gambar pertama. Nah, hanya saja untuk lebih rapi lagi seharusnya gambar tersebut kita edit terlebih dahulu. Jadi bisa kita edit menggunakan Photoshop atau menggunakan CorelDRAW. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa memodifikasi layout dengan menambahkan menu serta mengatur kolom dan menambahkan slideshow serta mengatur image. Nah, demikianlah materi dari saya, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.